Selamat pagi. Ya, selamat pagi Pak. Oke, hari ini ujian sidang PKL praktek kerja lapangan atas nama Mbak siapa namanya ini Yeni. Nama lengkapnya bagus banget ya, Ahwila Yeni Astuti ya. Ahwila ya, betul ya. Ahwila. Yang ngasih nama bapak atau ibu atau kakek? Ibu dan Bapak. Ibu dan bapak. Oke, jadi gabungan ya. Oke, bagus sekali namanya, panjang biasanya kan namanya cuma karena satu kata, dua kata, ini panjang. Oke, hari ini saudari akan menyampaikan presentasi ya, mungkin cuma 1 menit atau 2 menit tentang strategi pemasaran pada penjualan produk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM kerajinan tangan tas anyaman Pak Matali Kota Batu. Ya, kami persilakan ini untuk mulai presentasi. Baik Pak, terima kasih atas waktu yang diberikan. Judul saya pada hari ini yaitu strategi pemasaran pada usaha produk pada penjualan produk usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM kerajinan tangan tas anyaman Pak Matali Kota Batu. Nah, persaingan usaha yang semakin ketat menuntut para pemilik usaha untuk selalu memiliki strategi agar usaha dapat bertahan dan terus berkembang dalam situasi tersebut. Strategi adalah rencana yang dikembangkan oleh seorang eksekutif perusahaan yang berfokus pada jangka panjang yang akan meningkatkan kualitas bisnis perusahaan. Pemasaran merupakan tiga pokok yang perlu dilakukan, meliputi menentukan harga, mendistribusikan serta mempromosikan baik itu perusahaan barang maupun jasa agar usahanya terus berjalan. Nah, strategi pemasaran yang baik itu sangat diperlukan. Hal ini bukan hanya sebagai usaha untuk mempromosikan suatu produk, tetapi juga upaya bersaing dengan usaha lainnya. Oke, kalau boleh tahu produknya tas anyaman ya? Iya. Itu sudah dibuat berapa lama? Udah lama ya? Bertahun-tahun ya? Sudah dari 2013 sampai sekarang. Oke, PKL-nya kan memang di situ ya. Bapak pernah ke sana juga. Apa sih pesaingnya itu? Kira-kira pesaingnya dari Pak Matel itu yang mana ya? Kok Bapak belum lihat waktu itu? Oh ya, untuk pesaingnya Pak. Nah, Di daerah Jenderal itu kan dikenal dengan namanya kota anyaman ya Pak. Di situ tuh rata-rata. Jadi sentra ya, Iya, kayak pusatnya anyaman. Ya, jadi penduduk di situ tuh banyak menganyam dan menjual tas-tas yang produk yang sejenis gitu. Jadi menganyam tas-tas jenis. Tapi kira-kira mereka mengenyam pendidikan nggak? Mengenyam pendidikan tinggi? Ada menganyam, ada mengenyam. Kalau untuk kuliah sih enggak sih, ada ya, ada enggak ya. Iya. Oke. Jadi di sana beberapa pesaingnya memang dari Anda sendiri ya. Kira-kira strategi pemasarannya Pak Matali ini apa yang dilakukan menurut ini? Kalau untuk strategi pemasarannya itu menggunakan media sosial WhatsApp dan awal pendirinya itu menggunakan jasa sales. Ya. Sales terus kemudian sekarang WhatsApp ya. Ya, kalau untuk penjualannya sendiri itu melalui distributor Pak. Jadi Pak Matali bikin itu kemudian diserahin ke distributor gitu ya. Distributornya dari mana? Distributornya ada 11 tempat Pak. Ada Bali, Jawa Timur, Madura, Surabaya, Kalimantan Timur. Kaltim. Oke, jadi ternyata itu ya bisa distributornya nyebar kemana-mana. Iya, mereka ngambil atau Pak Matali ngirim? Pak Matali ngirim tapi melalui orang juga Pak. Oke. Apa peran dari Bu Matali? Siapa namanya Bu siapa itu? Yang kemarin Bapak kesana? Sugiantini. Bu Sugiantini itu. Nah di situ itu peran dari Ibu itu apa? Lebih ke mencatat ininya atau lebih ke komunikasinya dengan distributor? Ibunya istilahnya. Iya, istrinya. Kalau untuk Ibu Sugiantini itu perannya yang pertama itu mencatat keuangan pastinya. Iya. Kedua juga Duitnya selalu dipegang ibunya ya. Iya. Bapaknya nggak pegang duit ya. Pinter ya. Dan juga membantu proses produksi Pak. Oke, bagus. Pertanyaan terakhir ini ya, ini kan cukup tangguh ya selama ini saya lihat, maksudnya dalam menjadi mahasiswa Bapak, kemudian waktu PKL juga bagus. Apa sih yang bisa diambil oleh Yeni sebagai seorang penerus bangsa, pemimpin masa depan dari perjuangannya Pak Matali? Yang dapat diambil, yang saya lihat selama ini dari perjuangannya sih Pak. Jadi jangan pantang menyerah, untuk halangan apapun harus tetap berjuang demi usaha yang kita miliki gitu agar terus berkembang gitu. Apapun yang menjadi masalah dan seterusnya, kadang naik, kadang turun, kadang nggak ada, mungkin sepi pembeli, kadang kayak gitu ya. Iya, oke. Jadi itu ya yang harus diwariskan kepada kalian ya, pemimpin bangsa.
masalah itu tetap ada, tetapi harus kita berjuang terus tanpa pernah menoleh ke belakang. Oke, terima kasih ini. Semoga sukses masa depan kamu. Jangan lupa kepada Universitas Tribhuwana Tunggal Dewi.